Alkitab kaum Nasrani terjemahan berbahasa Indonesia banyak mengambil istilah-istilah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Banyak mengambil kata-kata yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya yaitu terdapat istilah tulisannya di situ adalah Allah. Allah adalah sebutan orang Islam yang terdapat di dalam Al-Quran Karim kepada Sang Pencipta alam semesta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih diberi berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat kemudahan rezeki, nikmat kelapangan waktu, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman di dalam agama Islam. Karena hanya agama Islamlah agama yang paling benar. Tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Kemudian selawat berangkaikan salam tidak lupa pula marilah kita saling sajikan ke pangkuan alam, junjungan alam, yaitu Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dan dari alam kebodohan ke alam yang penuh berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansa Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rongrongan orang-orang tidak suka terhadap agama Islam, baik itu dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kita akan mengambil tema yaitu mengenai Alkitab, terutama Perjanjian Baru, yang begitu banyak mengambil istilah-istilah ataupun kata-kata ataupun bahasa yang terdapat di dalam Al-Quran diadopsi oleh Alkitab Perjanjian Baru. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, video ini kami buat adalah untuk menjawab salah satu netizen Kristiani yang mengatakan bahwa tidak ada Alkitab mengambil istilah yang terdapat di dalam Al-Quran, sebagaimana komen netizen tersebut berikut ini.
Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, setelah kita membaca komen netizen tersebut terhadap channel kami Darman Sagam, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada Alkitab mengambil istilah-istilah yang ada terdapat di dalam Al-Quran. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bersama bahwasannya Alkitab itu, terutama Perjanjian Baru, pada mulanya aslinya adalah berbahasa Yunani. Nah, dari bahasa Yunani lalu Alkitab ataupun kitab umatnya Nasrani tersebut ataupun Perjanjian Baru kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa yang ada di dunia ini, yaitu diterjemahkan kepada bahasa Latin, bahasa Ibrani, ke bahasa Hebrew, ke bahasa Inggris, dan kemudian diterjemahkan pula ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di dalam Alkitab Perjanjian Baru yang berbahasa Indonesia ataupun Alkitab yang berbahasa Indonesia banyak mengambil istilah-istilah yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, Alkitab kaum Nasrani banyak mengambil Alkitab kaum Nasrani terjemahan berbahasa Indonesia banyak mengambil istilah-istilah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, banyak mengambil kata-kata yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, di antaranya yaitu terdapat istilah tulisannya di situ adalah Allah. Allah adalah sebutan orang Islam yang terdapat di dalam Al-Quran Karim kepada Sang Pencipta alam semesta ini. Kemudian malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari nur ataupun cahaya. Kemudian terdapat pula seperti kata nabi, kemudian rasul, kemudian Roh Kudus, kemudian iblis. Nah, itu adalah istilah-istilah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Seharusnya apabila Alkitab terjemahan yang berbahasa Indonesia mengambil istilah yang terdapat di dalam Al-Quran, seharusnya mengembalikan makna tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud oleh berbahasa aslinya. Jadi makna kata-kata tersebut harus kita kembalikan kepada makna yang terkandung di dalam bahasa aslinya, yaitu dari mana kata-kata ataupun istilah-istilah tersebut diadopsi, yang mana supaya tidak ada penyimpangan makna. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, betapa banyak istilah-istilah yang terdapat di dalam Al-Quran Karim diadopsi oleh kitab
perjanjian baru. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk itulah kami mengimbau perkuat dan pertebal terus keimanan kita di dalam agama Islam, karena hanya agama Islam sajalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana agama ini telah diletakkan pondasinya pertama kali oleh Nabi Adam, kemudian dilanjutkan kepada Nabi Nuh, terus kepada Nabi Ibrahim, terus kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishak, kepada Nabi Yakub, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan ditutup oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini untuk menjawab pertanyaan saudara kita yang ada di dalam kolom komentar yang mengatakan bahwasannya Alkitab tidak ada mengambil istilah-istilah yang terdapat di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.